Kita akan karena sudah berganti. Ini juga keajaiban, tiba-tiba ganti baju. Tiba-tiba ganti baju ya. Ini gimana caranya ya? Ini gimana ya? Sambil ngomong tadi sambil ganti Super Bowl baju ya. aja. Betul, Bos. Halftime show. Iya. Oke, kita akan Macam bahas Taylor Swift kita ya. Itu Taylor Swift. Jelik. Saksikan pertandingan pilihan Jelik pekan ini hanya di YouTube Jelik Internasional. Dan di Liga Jepang, Mas Firzi sudah memasuki menit-menit akhir untuk penentuan juara. Sementara ini Vissel Kobe masih memimpin, tapi Yokohama F Marinos juga ya nempel-nempel. Nih kalau misalnya sampai ada satu yang kepleset gitu ya, Vissel Kobe kepleset, apakah chance untuk menjadi juara malah akan menjadi semakin kecil? Iya, gue lagi liatin ini sih track bagaimana di pertemuan-pertemuan pertama mereka ya, terutama Vissel, Marinos dan Urawa ya. Vissel sekarang harus tandang ke markasnya Urawa, itu pertandingan besar terakhir mereka. Di pertemuan pertama Vissel kalah 0-1. Tapi habis itu mereka juga Vissel harus menjamu Kashima peringkat 4. Banyak tim besar yang masih diketemuin sama Iya, masih banyak yang harus ketemu. ketemu satu sama lain. Ketika Vissel ketemu Antlers ya, pertemuan pertama memang menang 5-1 lawan Antlers, tapi habis itu Vissel kalah dalam 2 laga kandang kontra tim-tim yang dekat sama mereka di klasemen tuh. Oke. 2-3 versus Marinos dan 0-1 lawan Urawa. Jadi ada kerentanan juga dari Vissel ketika bertandang atau bermain melawan tim-tim yang dekat mereka di klasemen. Mungkin itu yang harus diperhatikan dalam 5 pertandingan terakhir ini, Del, bahwa apapun masih bisa terjadi ya. Dan kemudian Marinos walaupun udah nggak ketemu tim 6 besar klasemen lagi, tetapi mereka masih harus bertanding ke tim-tim Champions. Liga Champions. Terus ke tim-tim papan bawah yang dimana mereka sering kepleset ternyata ke Kyoto Sanga dan Sapporo. Jadi mereka dalam 4 dari 5 kunjungan ke tim 5 bawah klasemen itu kalah atau enggak seri. Jadi mereka sering kepleset ketika melawan tim-tim papan bawah, mungkin karena kayak Internya Jelik lah di sana di mereka. Jadi itu yang harus diwaspadai sih. Masih bisa gerak, masih bisa dinamis nih kalau gue bilang nih, Del. Oke, kalau dari Mas Aryo sendiri ngelihat ya praktis hanya Vissel Kobe, Yokohama F Marinos dan juga Urawa yang sebenarnya mereka chance untuk bisa menjadi juara tuh masih terbuka lah gitu. Cuman lo kalau tadi menanggapi dari Mas Firzi, apakah dengan adanya mungkin ya saling gesek karena ya mungkin bisa aja si Vissel Kobe tuh kepleset, itu masih mungkin banget kan, Mas? Sangat mungkin sebetulnya ya, apalagi di pertandingan terakhir kan mereka lawan Marinos. Di kandangnya Marinos, gue berpikir Marinos akan bisa ngambil kesempatan ini karena dalam 5 pertandingan sebelumnya si Vissel tuh banyak kepleset nih menuju pertandingan melawan Yokohama Marinos. Tapi kok dilalah mereka malah menang convincingly dengan skor 2-0 di kandang Marinos. Jadi ketika bertemu tim yang papan atas juga, ternyata Vissel kok bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya. Tapi kan ya ini kita masih lihat mereka lawan Kashima, lawan Urawa, lawan Nagoya pun Nagoya lagi bagus juga di musim ini. Lalu terakhir Gamba Osaka walaupun peringkatnya agak ke bawah tapi kan ini derby juga, mereka tampil di dekat Osaka juga. Jadi partai yang nggak gampang juga bagi Vissel Kobe. Tapi ya mereka berada di driving seat, mereka unggul 4 poin, seharusnya mereka bisa memanfaatkan momentum ini. Nah, Marinos peluangnya juga sebenarnya paling gede ya, karena tadi Firzi bilang lawan-lawannya sebetulnya bukan lawan-lawan yang papan atas lah, tapi dia suka kepleset. Ditambah lagi mereka masih tampil di banyak kompetisi. Jelly Cup mereka masih main, lalu di Champions League Asia mereka masih main. Jadi dalam satu pekan tuh mereka bisa main 2 kali. Marinos. Sementara Vissel enggak. Vissel juara. Vissel tuh tinggal mainin 5 pertandingan di J League doang. Tapi kalau misalnya kan 29 pekan sekarang ya. Kalau Vissel Kobe sendiri ya diuntungkan dengan jadwal gitu ya dia. Tapi tadi juga dengan stats yang diberikan sama Mas Aryo dan juga Mas Firzi, apakah momentum yang sebenarnya mereka dapat malah bisa hilang gitu? Sebenarnya kalau udah memasuki lap terakhir kayak begini di liga, momentum terus juga hoki, luck itu minggir lu semua. Ini bener-bener ke soal mental. Karena kalau kualitas, gue yakin baik Urawa, baik Yokohama maupun juga si Vissel ya 11-12 lah gitu. Sekarang Yokohama masih sibuk dengan scheduling, mereka padat jadwalnya. Terus Urawa masih bakal ketemu tim-tim besar. Sementara Vissel ya dianggap paling santai secara scheduling dan juga oponennya juga ya nggak nampak terlalu repot. Jadi ya paling buat gua di berapa 5 game sisa ini buat gua sih masih jagoin Vissel walaupun anything can happen, dan nggak cuma soal persaingan menjadi juara, persaingan menjadi top scorer juga Del. Oh, Panji mu. Lu lagi sama Iya, gue kangen sama Panji nih.
si Lopez sama si Osakunya si Yokohama sama si Visel kan beda Beda 1 1 gol gol doang, doang. 20 sama 19. Ini bakal seru banget juga buat ditungguin. Masih ada 5 game di J-League. Jadi buat gua ini bakal menarik buat disaksikan siapa yang bakal menjadi pemuncak klasmen dan juga siapa bakal menjadi pemenang top scorernya Jepang. Apa sih Del? Istilahnya top scorer di Jepang, Del? Top skornya apa ya? Gua ngetes Kan gua. ke Jepang udah kemarin. Ya, gua googling dulu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana mungkin Mas Firsi ada tambahan lagi? Enggak dulu ke Yokohama ya kemarin. Iya. Iya, Yokohama kemarin ya. Yokohama kemarin sama ke Gamba Osaka. Oh, Nonton iya. Ronaldo latihan, ada Speed. Nah, gua ketemu Speed di situ Pakai tuh. baju ini bukan sih? kalau nggak salah? Bukan yang ini gua Kashima pakai dia. si Kashima Antlers. Tapi ya. Speed lewat aja. Lewat aja dicuekin gua. Wangi katanya. Wangi katanya. Sipit itu wangi orangnya. Sipit apa Speed? Sipit. Mbak Sipit. Aduh, ya udah kita selain ngebahas ya Liga 1-nya Jepang, kita juga akan ngebahas Liga 2 ya. Oh iya? J2 League gitu ya. Nah, apalagi Ini juga seru, Ji. ini ngebahas klubnya Arhan Pratama Iya, yang akan Tokyo. mungkin ditinggalkan Arhan Pratama nantinya ya. Si Tokyo Verdy. Kira-kira kalau dari Mas Firzi melihat Tokyo Verdy secara penampilan apakah mereka bisa naik ke Tidak akan. kasta atas? Waduh, si paling padit Jepang nih. Masih ketemu Jubilo Iwata, cuy. Oke. Iya berat sih kalau Masih lihat berat. ya 65, 72. Walaupun mereka kebobolan paling sedikit ya 28 tapi ya itulah karena mungkin persaingan ketat makanya si Arhan nggak main-main di sana kasihan juga. Oh, nggak main-main dia? Udah Sama ini kan musim pertama ketika mereka kan dari 20 tim jadi 18 tapi nanti Iya. balik lagi jadi 20 nih musim besok dia balik lagi 20 makanya 2 tim atau 3 tim dari divisi 1 turun ke bawah nih kemarin. Korbannya Jubilo Iwata sama Shimizu S-Pulse. 2 tim ini kan satu provinsi di Shizuoka, dua-duanya mantan papan atas lah, selalu pelanggan papan atas, harus turun ke divisi 2. Makanya sekarang sulit bagi tim-tim di luar mereka untuk bisa menembus. Kita lihat si Shimizu ada di peringkat kedua, Jubilo Iwata ada di peringkat keempat. Jadi kan ini rasanya tuh rasa jelik kalau si Jubilo sama si Shimizu S-Pulse walaupun agak turun permainannya. Jadi diuntungkan juga ketika mereka nanti yang promosi akan lebih banyak karena akan balik lagi ke 20 tim. Makanya 2 tim teratas ditambah 1 dari playoff. Makanya si Verdi Oh ya, mungkin kalau bisa gitu. ngambil dari si Kalau gitu mungkin. playoff itu karena peringkat 3 sampai peringkat ke-6 akan melakukan playoff. Sementara Verdi sekarang ada di peringkat ketiga. Luar biasa. Pakai Ini playoff. pengetahuan baru lagi di untuk Liga Jepang. Tapi kalau lo sendiri ngelihat Tokyo Verdy chance tadi lu bilang ya bisa lolos gitu ya. Kalau lihat playoff. Kalau juara ya ini mantan pemainnya MU, Siapa? Machida. Machida ya. Nama timnya Machida. Oh aduh. Machida. Makanya gue memang Machida main di Liga. Nama timnya Machida. Federico. Gitu. Buat gua karena poinnya lumayan jauh juga dan jarak dengan peringkat 2 juga lumayan jauh walaupun anything can happen buat gua tapi ya Makida paling layak paling memungkinkan untuk juara dan masuk ke J-League. Oke, jadi kita akan lihat bagaimana persaingan juga di J2 League ya. Iya. Bener nggak sih ngomongnya J-League 2? Ya apa? Apa J-League 2 apa? J2 League? J-League. J1 League sama J2 League. J1 tuh. J-League J-League 2. J-League ayo. Mas, bener apa Mas? Ayo. Bahasa Jepangnya. Bagus sih. Dan ya kalau Mas Firzi tadi kalau ngelihat ya Tokyo Verdy masih bisa punya kesempatan untuk bisa naik ke atas gitu ya. Tapi secara overall lo ngelihat mungkin Liga Jepang di musim ini gitu ya kalau kita ngomongin liga teratasnya ya Vissel Kobe sebenarnya mereka memang tanda kutip sudah pantaskah menjadi juara atau mungkin bisa disalip dengan tim-tim lain? Enggak, ya ujiannya ini tadi 5 pertandingan terakhir terutama pertandingan mereka yang lawan tim-tim dekat mereka. Karena kalau kita lihat walaupun kan peringkat atas itu sebenarnya tuker-tukeran ya. Iya. Del ya beberapa pekan terakhir. Tapi kalau kita lihat mereka punya top skor yang siapa namanya tadi Osuoku. Iya, itu yang 20 gol. Iya 20 gol. Itu sama Lopez. bukti bahwa sebenarnya secara Vissel. upfront mereka juga bisa jadi kekuatan yang diperhitungkan. Ada Muto juga di sana. Jadi menurut gue memang ini adalah tim yang ya kalau bisa menciptakan sejarah mereka layak. Tapi jangan heran kalau misalnya dalam beberapa pekan terakhir akan ada masih kejutan. Sejarah apa sih? Pertama kali Pertama juara. kali Oh, Vissel udah pernah juara mereka sebelumnya? pernah juara. Dia juara Emperor's Cup doang. Iya. Oh, Liga belum wow. pernah. Belum. Oke. This is the best chance. Ya udahlah juara lah kalau gitu. or never ya, berarti karena ya. kalau di J-League 2-nya juga si si Makeda itu top scorernya Erik ini 18 gol juga bagus. Jadi masing-masing tim punya top scorer di liganya masing-masing. Jadi buat gua ya udah Vissel aja yang juara kalau gitu. Jadi buat jebret tim ya siap-siap untuk
lu kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain, pengen nonton ngomongnya gitu. begitu sih. Apa? Iya. Apa? Jadi kalau kalian lagi ngapa-ngapain di rumah, Iya benar, aku kan banyak yang nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Nih ada langsung streaming nggak pakai bayar ya. Di mana sih, Del? Di YouTube-nya Jelik Internasional. Kayak soalnya minggu kemarin gue nungguin kan gak ada match ternyata. Nggak ada, Tanggal Bang. 20 nanti baru ada lagi match. Baru ada lagi. Iya. Salah jadwal ya, Salah jadwal salah gua. ternyata ya. Iya, gue Dan nungguin. kita juga hari ini disponsori oleh Jelik ya, jersey-jersinya. Mardel keren, pakai Urawa nih ya. Kalau Mas Firzi pakai siapa? Sapporo. Sapporo. Kalau Yokohama Marinos. Ya karena saya orangnya Juara frontal, jadi saya pakai Kawasaki frontal. ya, ini. jadi ini katanya juga setelah ini jersey boleh kita bawa pulang ya. Oke. Saya visual Kobe dong kalau gitu. Oke. Request. Nggak muat, kecil soalnya. Player issue soalnya. Ya, iya benar nih Pak Rizu ya.